Puji Tuhan, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada hari ini, pada pagi ini. Saya yakin kita semua telah mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita semua telah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas tentang kasih. Apa yang Tuhan katakan tentang kasih? Kasih kepada sesama. Nah, pada hari-hari ini kita semakin sering mendengar berita-berita yang menunjukkan kekerasan, menunjukkan diskriminasi, menunjukkan kerusuhan di mana-mana. Orang benci satu sama lain. Orang mengkelompokkan satu sama lain dan saling menganggap kelompok lain itu lebih rendah daripada kelompok-kelompok tertentu. Mereka saling mendiskriminasi, rasisme di mana-mana. Dan pada Matius 24 ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pada hari-hari ini kasih mulai semakin pudar. Kasih mulai menjadi dingin. Orang-orang mulai melupakan kasih. Tetapi Tuhan memerintahkan kita di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, di tengah dunia yang penuh dengan kekacau balauan. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-27 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menjadi terang dalam dunia ini salah satunya adalah kita menjadi kasih, memberikan kasih kepada orang-orang lain. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa ternyata masih ada harapan di dunia ini. Ternyata kasih itu masih ada dalam dunia ini. Itulah caranya bagaimana kita harus menjadi terang dalam dunia yang penuh dengan kekacau balauan ini. Tetapi sayangnya, kebanyakan dari kita, kebanyakan orang Kristen, kebanyakan orang yang beribadah kepada Tuhan, kita masih sering tidak menunjukkan kasih. Kita masih sering menunjukkan kebencian dengan orang-orang lain. Kita masih menganggap orang lain itu kadang tidak sederajat dengan kita. Kita bahkan mungkin masih sering menganggap orang lain itu lebih hina. Orang lain tidak pantas mendapatkan kasih Tuhan. Kita mungkin masih berbuat hal-hal yang demikian. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Dan itu adalah perintah yang sangat penting yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Nah, dalam Kisah Para Rasul 10 dan yang ke-11 diceritakan bahwa ketika Rasul Petrus pada waktu itu dia kedatangan seseorang, dan seorang itu bernama Cornelius. Cornelius adalah seorang prajurit dari Italia, dan Cornelius tentunya bukan orang Israel. Dan ketika pada waktu itu Petrus membaptis Cornelius. Tetapi setelah Petrus membaptis Cornelius, orang-orang Kristen pada waktu itu, bahkan rasul-rasul yang lain pada waktu itu, mereka mencela Petrus. Mereka berpikir bahwa perbuatan Petrus itu salah. Pertobatan, kasih Tuhan, itu harusnya milik orang-orang Kristen saja. Tetapi Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya kasih Tuhan untuk semua orang. Pada Kisah Para Rasul 11 ayat 2-3 dikatakan, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jelas di sini ditunjukkan bahwa orang-orang pada waktu itu, orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka menyisihkan diri daripada dunia. Mereka menyisihkan daripada orang-orang najis. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya pertobatan dan kasih Tuhan itu untuk semua orang. Nah, sebelum Petrus membaptis Cornelius, Petrus pun berpikir demikian. Petrus masih berpikir bahwa kasih Tuhan itu eksklusif, hanya untuk sesama, hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Petrus masih berpikir demikian, Tuhan mengirimkan suatu penglihatan kepada Petrus. Tuhan mengirimkan seperti suatu kain yang turun dari langit, dan di atas kain itu terdapat makanan-makanan haram. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus makan makanan ini. Tetapi Petrus menolak. Petrus berkata, Tuhan, aku tidak makan makanan haram. Tetapi Tuhan berkata pada Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang telah dianggap Allah layak, kita tidak boleh menganggap najis. Kita tidak boleh menyisihkan orang-orang, karena semua orang sama di mata Tuhan. Kasih Tuhan itu sama untuk semua bangsa-bangsa. Kasih Tuhan telah dibagi untuk semua orang sama rata. Dan semua orang berhak mendapatkan kasih Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 28 dan 34 akan saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka.
Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ayat 34, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan siapapun. Allah tidak membedakan ras. Allah tidak membedakan rupa. Allah tidak membedakan status sosial. Allah tidak membedakan kekayaan. Allah tidak memilih-milih orang. Allah tidak memandang bulu. Semua orang sama di mata Tuhan. Semua orang sama di mata Tuhan. Dan semua orang layak untuk dikasihi. Karena kasih Tuhan itu sama untuk semua orang. Demikian juga kita harus melakukan hal yang demikian. Ketika Tuhan memandang orang dengan kasih, ketika Tuhan memandang ciptaannya dengan kasih, seperti itulah kita harus memandang sesama kita. Kita harus memandang orang dengan kasih. Pandanglah sesama kita seperti Tuhan telah memandang kita, yaitu dengan penuh kasih, belas kasihan, saling tolong menolong, saling mengampuni. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang kesalahan-kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kita telah mendapatkan pengampunan dosa. Kita dahulu pun adalah pendosa. Kita dahulu pun dianggap tidak layak. Kita dahulu pun dianggap haram. Tetapi semenjak kedatangan Tuhan Yesus melayakkan kita. Tuhan Yesus menyucikan kita dan memurnikan kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, bagikan itu kepada sesama. Orang lain juga layak mendapatkan kasih Tuhan. Dunia tidak butuh lagi yang namanya diskriminasi. Dunia tidak butuh lagi namanya kebencian. Tetapi dunia butuh kasih. Disitulah kita bisa menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi teguran bagi kita dan peringatan bagi kita untuk mengasihi sama, tanpa pandang bulu, menganggap semua orang sederajat, tidak menganggap orang lain hina, tidak menjauhi orang lain. Kita menjauhi dosa, tetapi kita tidak menjauhi orang-orang tersebut. Kita tetap mengasihi orang tersebut, kita merangkul orang-orang tersebut. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dapat kami resapi, dapat kami terapkan, karena kami tahu Kau adalah Allah pengasih, Kau adalah kasih, dan berikan kasih itu kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat memandang semua orang sama seperti Engkau memandang manusia. Penuh kasih, penuh dengan belas kasihan. Biarkanlah kami menjadi terang-Mu dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.